Ya, silakan disambung Pak Slamet, bagaimana kita memisahkan masalah hukum dengan aroma politik dalam kasus ini? Ya, saya lanjutkan. Jadi begini, tentu ketika TNI menjaga rumah pejabat, artinya memang ada kaitannya dengan tugas. Kaitannya dengan tugas. Tinggal kemudian nanti dibuktikan. Kalau memang kemudian si pejabat itu tersangkut perkara, maka itu bisa ditarik. Nah, dalam kasus ini kan kemudian akhirnya ditarik juga penjagaan oleh TNI di rumah Jampitsus. Lalu kembali tadi ke soal aparat TNI ke Polda Metro Jaya. Nah, ketika nama yang muncul adalah Direktur C Bais TNI, Brigjen Wahyu Yuniartoto, ternyata berkoordinasi dengan rekan sejawatnya sesama mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Brigjen Polisi Ari Sonta Nasution. Ini tentu menanyakan soal apakah kemudian ada kaitannya dengan PKH itu tadi. Karena PKH itu setiap pejabat, baik itu TNI, Polri, Kejaksaan maupun dari kementerian dan lembaga itu memang dijaga. Sesuatu yang menurut saya nggak aneh. Karena itu tadi kan ancaman pembunuhan terhadap Jampitsus beserta istri dan anaknya itu mengemuka sejak setahun yang lalu. Kalau itu tidak dijaga oleh TNI misalnya, nanti TNI juga kira-kira disalahkan. Oleh karena itu memang kita mendukung apapun tindakan siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi, apapun jabatannya tentu harus diusut. Nah, ini kan juga menarik kalau kita lihat ya, problem-problem yang misalnya polisi yang kontroversi tiba-tiba dimasukkan di dalam BGN. Brigjen Polisi lalu Muhammad Iwan itu yang kemudian juga jadi tersangka, yang sebelumnya adalah Irjen Polisi Sony Sonjaya. Nah, Brigjen lalu ini kalau saya mengamati peristiwa 7 tahun yang lalu, 2019 di Cilacap, ini kan polisi yang kontroversi menuduh keluarga Direktur Peralatan Angkatan Darat Brigjen Subagio itu mengambil HP. Kan akhirnya dibuktikan tidak, sehingga dia sampai diproses. Nah, orang-orang bermasalah ini kemudian juga kok bisa ya ditempatkan di BGN, akhirnya betul-betul kan persoalannya adalah dia orang-orang gak bagus kok disorongkan ke jabatan-jabatan non kepolisian, akhirnya juga bermasalah. Nah, selain itu yang menarik adalah ini masih ada kaitannya juga tadi seperti MBG kan. MBG itu salah satu SPPG terbesar kan juga dari kepolisian. Ini beredar di Jawa Tengah untuk tidak menerima aparat Kejaksaan Agung untuk memeriksa SPPG milik kepolisian. Nah, ini juga ada kaitan semuanya dengan niat Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas tindak pidana korupsi, baik itu MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan juga soal PKH. Jadi ini sambung menyambung dan memang tidak murni hukum, ada persoalan politik dan juga dugaan rivalitas antar lembaga. Ya, Pak Sulaiman, kita kan sudah beberapa kali melihat dulu ada cicak versus buaya, krokodil versus krokodil. Ini bagaimana kita membedakan ketika itu kasus hukum dengan rivalitas institusi? Ya, standar yang dipakai tentunya kita harus lihat aturan yang ada. Jadi kalau aturan itu dilanggar sudah pasti itu bisa terjadi lagi. Jadi memang betul seperti ini. Kenapa? Nah, sekarang terbaca kenapa TNI di sana tidak ada tersangka, tiba-tiba ada penggeledahan. TNI tugasnya menjaga si kejaksaan. Bacaannya TNI kalau masuk ke rumah situ seperti dikatakan Pak Groseno tadi, ada persyaratan untuk penggeledahan seperti itu. Kalau itu tidak terpenuhi, terbacanya kan perampokan. Lah kalau perampokan di TNI jarang situ tidak salah. Karena ini rumah jaksa ada yang rampok. Kenapa rampok? Ya karena
penggeledahan yang tidak memenuhi persyaratan. Tapi nggak terlalu berbahaya Pak. Ini kan kalau dulu kan buaya versus cicak. Kalau sekarang ada 2 PH. Ya begitu. justru itu. Satu alat negara di situ. Lah makanya itu untuk menghindari itu hanya satu-satunya jalan, penuhi aturan itu. Kan tinggal dibaca, Pak Groseno aja sudah pensiun bisa baca, apalagi yang ada sekarang. Lengkap lagi bacaannya, padahal sudah pakai kacamata tuh coba. Yang sekarang harusnya lebih jelas dah. Apa persyaratan? Penuhi. Apalagi ini harusnya disadari. Yang lalu sudah ada Pak Febri ketika ditangkap ada intelijennya tentara. Kemudian ada ngeong-ngeong itu tadi sudah disampaikan. Nah sekarang ini tentunya begitu mengulangi harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Tapi ternyata kan bukan hati-hati, ini ceroboh. Kenapa persyaratan yang disampaikan Pak Groseno tidak terpenuhi? Nah pembacaannya kalau ini tidak terpenuhi, apa pertanyaannya? Karena apakah benar yang datang ke sana itu polisi beneran? Karena polisi beneran pasti seperti Pak Groseno bilang tadi. Tapi kalau itu bukan polisi beneran, seperti apa yang kan mungkin saja. Makanya tentara didatangkan. Nggak polisi beneran kan Kortas? Lah kan bisa saja kan pakai baju polisi datang sana. Kenapa bisa? Kenapa itu tadi? Kalau polisi beneran apalagi korps itu pasti tahu aturan-peraturan yang mendasar bahwa untuk penggeledahan itu upaya paksa terhadap tersangka. Lah sekarang tersangka belum ada, kita juga loh kok tiba-tiba ini tersangka kapan ini beliau ini? Nah makanya bagi tentara yang pikirannya pendek, lah kalau nggak ada dia bisa perampokan, jaga cepet kan begitu. Baik, coba saya ke Mbak Asfi. Kalau dilihat ini masalah semakin kompleks. Ada 2 PH, 1 alat negara yang terlibat, yang berseberangan kepentingannya. Ya, kasus ini harus selesai bukan di belakang meja, agar publik dan negara ini punya keuntungan. Kalau dia di belakang meja, maka yang untung bisa cuma pejabat tinggi atau yang koruptor, kita nggak tahu siapa. Apa yang saya maksud tidak boleh di belakang meja? Ya semua harus diaudit. Misalnya apa penyidikan Polri dan penggeledahan diaudit tadi. Apakah dia melakukan kesalahan administrasi dan prosedur? Begitu. Kemudian publik juga berhak tahu tadi kata Pak Saud, siapa sih tersangkanya dan apa kasusnya. Meskipun tanpa ngomongin kasus ini, itu bisa saja kalau ada tersangka A, kemudian si A bilang, saya taruh barang saya di rumah B, maka rumah B bisa digeledah, tapi harus ada tersangka gitu kan. Dan bukan berarti yang digeledah itu jadi adalah tersangkanya. Nah dan yang kedua, di tingkat, saya pikir kasus ini sebetulnya harusnya ada soal illicit enrichment. Ada orang yang harus, semua pejabat publik, khususnya aparat penegak hukum, harus kemudian ditertibkan agar mereka tidak bisa memiliki uang yang melebihi gajinya. Dan itu tadi sebetulnya kan KPK ada di situ. Kalau kita lihat undang-undang KPK yang disebut pertama bukan penyelenggara negara loh, tapi penegak hukum. Karena memang ditemukan korupsi di Indonesia tidak bisa hilang-hilang karena penegak hukumnya yang korup. Gitu. Nah kasus ini menurut saya harus kita ambil sebagai momentum untuk kembali melakukan pembersihan terhadap aparat penegak hukum. Karena itu harus ada akuntabilitas baik di tubuh penyidik maupun di tubuh penuntut atau kejaksaan ya. Sehingga kita bisa dipisahkan antara institusi dengan kelompok yang melakukan korupsi di institusi. Kan kasihan nih kalau institusinya diboncengin, dibajak oleh klik yang sebetulnya melakukan korupsi di dalamnya. Pak Said Didu, jadi menurut Anda ini sebenarnya institusi secara keseluruhan atau cuma kelompok-kelompok dalam institusi? Ini memang agak ini nih, saya kembali bola liar dan menjadi liar betul karena kesalahan langka. Kan begini ya, saya katakan begini. Ketegangan antara polisi dan Pak Febri orang sudah pada tahu. Nah, berkali-kali terjadi. Nah, di tengah Pak Febri memegang 2 jabatan dan membongkar kasus-kasus besar. Saya lepas dari kasusnya, dugaannya, tapi saya berikan apresiasi kemampuan beliau membongkar kasus besar. Jiwasraya, Asabri, Timah, kemudian PKH sekarang itu puluhan ratusan triliun yang dia lakukan. Lepas saya nggak menanyakan itu. Nah,
di tengah-tengah itu dia dapat tugas sebagai ketua penertiban kawasan hutan dari presiden untuk betul-betul mengambil aset negara yang dirampok oleh oligarki. Dan jumlahnya ratusan triliun juga. Dan menurut saya baru kali ini ada penegak hukum berhasil melakukan itu. Baru kali ini, ya, lepas dari pro kontra orang. Nah, saya berharap mental-mental seperti Febri harus ada di polisi, ada di sini untuk membantu Prabowo melakukan pengambilan aset negara. Nah, akhirnya kalau ini tidak transparan, kembali lagi bahwa ada pihak yang merasa terganggu. Oke. Nah, pihak ini menunggangi pihak lain untuk mengganggu dia. Itu tidak bisa lewat persepsi itu. Nah, sehingga menurut saya ini memang kalau ini tidak diselesaikan segera, maka bisa menganggap ini bukan pemberantasan koruptor, tapi ini adalah melawan yang mau memberantas korupsi. Jangan sampai persepsi itu terjadi. Nah, sehingga menurut saya, udahlah, ini ada kesalahan langkah. Tadi mohon maaf Pak Marwara sangat bahaya menyatakan bahwa penggeledahan untuk mencari tersangka itu sangat bahaya. Ya. Kalau itu dimaklumi, maka saya duduk di sini, rumah saya digeledah untuk menjadikan Said Didu tersangka. Itu sangat bahaya. Jadi, KUHP nggak begitu kan Pak Gubernur? Nggak boleh, harus tersangka dulu baru digeledah. Jadi menurut saya jangan sampai ini dipotong orang nanti. Penyidikan Pak. Ya. Penyidikan itu sudah ada peristiwa pidananya. Ya. Bukan penggeledahan. Kecuali penyelidikan baru. Bukan penggeledahan Pak. Penggeledahan. Ya, penggeledahan itu oleh penggeledahan Tuhan tidak adalah upaya paksa tersangka, Pak. di dalam kegiatan penyidikan. Itu salah satu upaya Pak di dalam penyidikan. Tadi bisa mencari tersangka. Jadi saya kira tidak bisa kita langsung menyatakan karena keterbukaan informasi dari penyidik sendiri belum tuntas. Jadi jangan kita memotong bahwa memang penetapan tersangka itu adalah di dalam proses penyidikan itu adalah salah satu upayanya itu adalah penggeledahan untuk menentukan siapa sih yang mau ditarik ini kan. Oh ya nggak bisa. Saya kira di dalam penjelasan KUHP jelas ada. Oke, nanti kita baca sama-sama Pak. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, tetap bersama kami saudara di Bola Liar.